Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, terutama untuk kelas 4 ya di sini, kelas 4. Ya, perkenalkan saya Afandi Rahman Putra. Di sini saya mau mengajar dikit tentang matematika. Ngasih ilmu buat adik-adik semua di sini ya. Sebelumnya gimana kabarnya nih di rumah? Baik-baik saja kan? Masih sering belajar nggak ini nanti? Ayo kita belajar bersama dengan matematika yang lebih menyenangkan. Oke? Silahkan disiapkan bukunya dan jangan lupa nanti absen di bagian komentar ya. Oke, sekarang yang akan kita bahas adalah bab 4 tentang bangun datar. Dan untuk topik kali ini yaitu subbabnya segi banyak. Segi banyak itu apa sih? Ayo kita lihat. Segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh sisinya itu dibatasi oleh garis. Nah, dari ciri-cirinya, segi banyak juga punya nih, ada beberapa ciri-cirinya. Jadi suatu bangun itu bisa disebut segi banyak. Yang pertama, bangunnya harus tertutup. Yang kedua, yaitu memiliki minimal 3 sudut. Jadi kalau kurang dari 3 sudut, misalnya kalau 2 sudut itu sudah tidak termasuk bangun segi banyak. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu adalah jumlah sudutnya harus sama banyak dengan jumlah sisinya. Oke, jadi kalau misalkan segi 3 berarti sisinya juga ada 3, sudutnya juga ada 3. Atau kalau segi 4 berarti dia sisinya harus ada 4 dan sudutnya harus ada 4 juga. Oke, sampai sini bisa diikuti kan? Dan ada ciri-ciri yang terakhir yaitu adalah sisinya dibatasi oleh garis, tidak melengkung. Langsung aja kita ke dalam bentuk gambarnya ya. Nah, kita bentuknya yaitu permainan. Sini perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, ada beberapa gambar di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 gambar. Nah, dari 7 gambar tersebut, mana yang termasuk bangun segi banyak? Kita coba buktikan deh. Kita coba cek pertama bangun persegi panjang yang ada di ujung. Atau kita sebut bangun pertama di sini. Bangun ini apakah masuk segi banyak? Tentu ya, di sini ada 4 seginya dan juga ada 4 sudutnya. Kita coba cek, kita klik, dan bagaimana kalau yang di bawah? Segitiga. Sudah tertutup, sudutnya 3, garisnya ada 3. Pasti otomatis masuk segi banyak. Oke. Lanjut yang ketiga, yaitu ada bangun. Di sini sisi-sisinya 3 gini, dan bagian bawahnya sisinya agak melengkung. Masuk segi banyak tidak ya? Kita coba cek. Dia bukan termasuk segi banyak karena sisi bagian bawahnya itu bentuknya melengkung. Sedangkan yang keempat sudah jelas ya, ini ada bentuk lingkaran yang dipotong dengan sisinya seperempat bagiannya. Karena lingkaran itu dibatasi oleh garis yang otomatis di sini bukan segi banyak. Yang kelima di sini ada segi 4 tapi di pinggir-pinggirnya dikerok-kerokin gitu ya. Bentuknya melengkung-melengkung pasti kan. Sebagainya pasti bukan termasuk segi banyak. Yang ini juga pasti dia bukan segi banyak ya, karena bentuknya melengkung. Oke, atau dia tidak termasuk segi banyak. Bagaimana dengan yang ini? Semuanya garisnya ada garis, tapi kok ini kok nggak nyambung ya? Coba. Ternyata dia bukan segi banyak. Masih ingat dengan sifat yang tadi? Semua bidangnya atau bangunnya harus tertutup. Karena ini tidak tertutup, jadi masih ada terbuka ya di sini. Maka di sini gambar ke-6 ini bukan termasuk segi banyak. Dan yang terakhir, biasanya sering lihat di sini adalah bangun segi. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 segi. Jadi segi 6, segi sama tertutup dan segi termasuk segi banyak. Oke, lanjut. Nah, sekarang dari segi banyak itu bisa dibedakan berdasarkan bentuknya. Maksudnya gimana sih? Nah, segi banyak itu bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu segi banyak beraturan, dan yang kedua adalah segi banyak yang tidak beraturan. Segi banyak beraturan itu seperti apa? Segi banyak yang beraturan yaitu semua sisinya memiliki panjang dan sudutnya itu sama. Panjangnya sama, besar sudutnya juga sama. Sedangkan kalau misalkan yang tidak beraturan, itu berarti kebalikannya dari yang beraturan.
panjang dan sudutnya pastilah tidak sama. Oke, saya sajikan di sini dalam bentuk tabel. Perhatikan dalam tabel berikut. Segi banyak yang berdasarkan bentuknya. Kita coba pertama segi banyak beraturan, contohnya yaitu seperti ini. 1, 2, 3, 4 bangun yang sudah saya sediakan. Kenapa 4 bangun itu termasuk segi banyak? Perhatikan yang gambar yang biru. Ini kita biasa sebut dengan namanya persegi atau segi 4, atau biasa juga disebut dengan bujur sangkar. Salah satu sifatnya yaitu semua sisinya panjangnya sama. Makanya ini disebut dengan beraturan. Dan sudutnya di sini sudutnya 90 derajat, 90, 90, 90. Kalau semua sudut sama dan juga panjang sisinya sama, itu berarti sudah termasuk dengan segi banyak yang beraturan. Sedangkan yang kedua di sini ada segi 5. Biasanya kita sebut dengan namanya pentagon. Penta itu 5, gon itu bidang datar. Jadi ada pentagon, heksagon, septagon, terus dan lain-lain. Nanti bisa cari sendiri ya, coba cari sendiri ya. Terus Pak Guru juga. Yang ketiga di sini ada segitiga, sisinya ada 3. Yang pasti kalau yang beraturan ini harusnya segitiganya sama sisinya. Semua sisinya harus sama. Berarti sini segitiga sama sisi, dia termasuk segi banyak yang beraturan. Dan yang keempat adalah heksagon atau segi 6. Sisinya ada 6, sisinya ada 6 dan sudutnya semua besarnya sama. Makanya di sini namanya segi 6 beraturan dan bisa termasuk dengan segi banyak beraturan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Lanjut, kalau yang tidak beraturan contohnya gimana ya? Ada 4 bangun juga sudah saya berikan contoh di sini. Ini biasa kita sebut dengan namanya persegi panjang. Kenapa nggak beraturan? Yang pertama, dia tidak memenuhi syarat untuk yang beraturan karena di sini cuma 2 sisinya saja yang sama. Yang sejajar atas sama dengan bawah, tapi beda dengan samping. Makanya dia disebut dengan segi banyak yang tidak beraturan. Sedangkan kalau segitiga yang ini biasa kita sebut dengan segitiga siku-siku. Kenapa kok nggak sama? Perhatikan di garis miringnya di sini. Garis miringnya pastilah lebih panjang daripada garis sisi-sisi yang lainnya. Nah, kalau siku-siku seperti ini berarti dia sudah tidak termasuk dengan segi banyak yang beraturan. Karena sisi ini beda dengan sisi ini. Sama dengan persegi panjang, ini kita sebut dengan namanya jajar genjang. Jajar genjang ini termasuk segi banyak, tapi di sini yang tidak beraturan. Karena hanya 2 pasang saja yang sama. Jadi ada sisi ini panjangnya beda dengan sisi yang ini. Sudut yang ini, sudut yang ini coba perjelas di sini. Sudut yang di sini, sudut yang di sini nih, ini berbeda dengan sudut yang di sini. Tapi kalau dimakan ini bertelurus ya 180. Tapi sudut yang pertama tadi itu sama besarnya dengan sudut. Oke, lanjut lagi ke yang keempat. Di sini kok masuk nggak beraturan ya? Kita biasa sebut dengan namanya belah ketupat. Padahal sisinya panjangnya sama di sini. Ini sisinya panjangnya sama dengan ini, panjangnya sama dengan ini, dan ini. Sisinya semua sama. Tapi kenapa dimasukkan ke yang tidak beraturan? Syaratnya tadi yaitu sudutnya juga harus sama. Kenapa sudutnya di sini beda? Ya tentu saja, dia hanya sama dengan yang sehadap atau yang berhadapan. Sudut yang merah ini itu sama dengan sudut yang merah di sini, tapi berbeda dengan sudut yang kuning ada di atas ini. Nah, sudut kuning tersebut itu sama dengan sudut kuning di bawah, sedangkan dia berbeda dengan sudut yang merah. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Sudah banyak di sini, mungkin di sekeliling kita masih sering dalam bentuk bangun datar itu sudah sering kelihatan ya. Mungkin untuk tugas di rumah saja. Kita coba buat tugas untuk di rumah. Tolong kerjakan, buatkan gambar 6 contoh yang termasuk pada segi banyak beraturan dan juga segi banyak yang tidak beraturan. Bisa dibuatkan seperti yang saya punya. Di sini dibuatkan bentuk dalam bentuk tabel. Dan bisa dikelompokkan, buatlah gambarnya. Ingat ya, harus beraturan. Jadi panjangnya juga harus sama kalau yang beraturan. Sedangkan kalau yang tidak beraturan itu bebas.
Bisa dicek LKS-nya, bisa dipelajari di sana, dan ada beberapa contohnya, tapi saya minta 6 di setiap contohnya. Segi banyak beraturan, buatkan 6 gambar, dan kalau segi banyak yang tidak beraturan, buatkan lagi 6 gambar. Oke, kayaknya sudah cukup untuk materi, jangan terlalu banyak. Kita lanjutkan lagi untuk minggu depan lagi ya, pelajarannya yaitu nanti kedepannya itu tentang bangun datar. Nantikan video selanjutnya, jangan lupa absen di dalam bentuk komentar, dan jangan lupa kasih like kalau suka dengan video ini, serta share juga ke yang lain kalau menurut kalian ini termasuk ilmu yang bermanfaat, bukan hanya buat sendiri tapi buat teman-teman kalian semuanya. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.